Oh Bapa Surgawi, terpuji namamu Tuhan. Kami bawa dupa yang berbau harum di hadapan tahta hadirat-Mu. Puji-pujian, puji-pujian penghormatan kepada Allah kami yang hidup. Tuhan, biar Engkau menjadi pusat penyembahan kami. Tuhan, biar Engkau menjadi pusat perhatian kami pada sore ini. Dan Bapa, kami minta seperti pujian yang baru kami nyanyikan, biar api dari hadirat Allah melawat membakar hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, that you would awaken, Kau bangkitkan gereja-Mu kembali ya Bapa. Di dalam nama Yesus, lawat kami Tuhan. Yeremate kababara lalabasho. Urene namani analana mashire. Lolololobose. Kiralana manabase baralalabasho. Elalalalaman yerelalamarololobosi. Akarata baba de karata daralabasha. Urela baba baba baralamasho terereba. Nerenani analalamarabalabololo. Hirererelala nyerala baba baba ralamasire. Rerelalalama. Kurelana nyatata baba baba ralalabasho toro dododose. Kirele baba baba ralalabasha nanabasote rababa. Hallelujah. Urakashia kabara lalabashe. Rote kamara lalabashite tetere la baba baba. Tuhan, lakukan sore hari ini apa yang mata belum pernah lihat, apa yang telinga belum pernah dengar, bahkan belum pernah timbul di dalam hati kami Tuhan. Porsi yang Tuhan sediakan bagi umat-Mu, bagi domba-domba yang Kau kasih di tempat ini. Tuhan, lakukan apa yang melampaui apa yang bisa kami pikirkan dan bayangkan. Tuhan, mengerti jemaat-Mu Tuhan, dari depan sampai ke belakang, di lantai ini maupun di atas atau di bawah. Tuhan, Engkau yang memahami. Bapak, biar perjumpaan sore ini menjadi perjumpaan yang tidak biasa-biasa. Kami berdoa ya Tuhan, seperti api yang kami minta untuk melawat. Bapak, biarlah tempat ini menjadi seperti tempat perjumpaan Musa dengan semak belukar yang berapi-api itu Tuhan. I pray for an encounter. Aku minta lawatan Tuhan, perjumpaan dengan Allah yang hidup terjadi di tempat ini. Baba, Tuhan, aku berdoa, buka selubung yang menutupi mata kami Tuhan. Buka penutup-penutup yang menutupi telinga kami selama ini. That we may hear, supaya kami bisa melihat dan mendengar suara-Mu, melihat maksud-maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Gereja ini tidak mau yang biasa-biasa ya Tuhan. Gereja ini tidak mau berpesta. Gereja ini merindukan api Injil untuk menyala kembali, membakar hati umat-Nya Tuhan. Dan Bapa, itu yang kami minta. Lord, I pray you granted. Berikan permohonan kami. Kami minta api yang baru, api yang segar. Bahkan jemaat yang hatinya mulai suam, yang hatinya mulai tawar. Tuhan, mari bakar kembali di dalam nama Yesus. Kau bakar kembali, bakar kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba submit di bawah kuasa-Mu. Biar saat firman Tuhan diberitakan, kami yang mendengar diberkati sebagaimana aku diberkati. Dan nama Tuhan dipermuliakan dari tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Come on, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Wow. Shalom. Saya nggak tahu Bapak Gembala bikin apa di sini ya. Ini perayaan Natal bukan? Atau kita mau KKR aja? Bagaimana saudara, kita turun ke jalan, kita KKR aja? Saya kenapa jadi berasa seperti di lapangan ya? Haleluya. Puji Tuhan. Saya senang sekali bisa hadir sore ini di sini. Disambut dengan hangat oleh Bapak Ibu Gembala.
Tadi Ibu Gembala bilang saya nonton waktu saya masih SD. Saya jadi merasa tua saudara ya. Gimana cerita ini? Ya memang kita kenalan dulu ya karena baru pertama kali saya kesini kan. Siapa tahu ada kesempatan berikutnya. Siapa tahu pun ya kalau Tuhan bermurah hati kepada hambanya ini. ya saudara, saya Evelyn Nadeak. Saat ini saya menggembalakan jemaat di terdaftarnya di Jakarta Pusat ya. Jadi agak mencelat jauh sekali kita ke Suvarna ini kan. Tapi memang saya tinggal di pintu tolnya tuh Karang Tengah. Jadi saudara kalau mondar-mandir dari sini menuju Jakarta, ada pintu tol Karang Tengah di situ ya. Itu setelah IKEA, nah itu dia pintu tol Karang Tengah. Nah saya itu pintu tol saya. Lebih gampang begitu kalau berkenan, tinggal di mana Bu? Pintu tol Karang Tengah. Nah jadi kalau udah kita keluar di situ, nah enak tuh di situ, gampang. Ada Green Lake di situ kan. Nah jadi gampang. Saudara, gereja kami di ibadahnya di Jakarta Design Center. Jadi kalau ke STT Petamburan tuh dekat. Nah ternyata putranya Bapak Ibu Gembala berkuliah di STTBI ya dari Sekolah Menengah Teologi. Dan tadi dia bilang saya kawannya Krista. Waduh cepat sekali nih. Krista itu anak dari putri kami dari Mentawai, Padang Panjang. Ya, dia beserta kawan-kawannya kemarin itu kami berangkatkan dari Mentawai Padang Panjang. Dan beberapa kami berikan scholarship di STTBI. Jadi waktu dikatakan saya kawannya Krista. Oke, langsung cepat kita kan. Rupanya ada pertalian. Ya, anak-anak dari Mentawai dan Padang Panjang ini sedang kami asuh, kami bapai, ibui gitu ya. Harapannya nanti kalau sudah mengenyam pendidikan teologi atau menjadi sarjana pendidikan agama Kristen ya SPAK, itu kemudian tidak hanya lulus dengan akademis tetapi bisa punya hati yang kapasitasnya diperluas untuk mencintai jiwa-jiwa ya. Satu hal duduk di bangku sekolah teologi mengisi kepala dengan pendidikan itu harus, tapi kapasitas hati perlu diperluas. Nah, gereja kami beribadah di Jakarta Design Center tapi jemaatnya itu rumahnya jauh-jauh saudara. Ada yang tinggal di Cikarang, di Bekasi, dari BSD, dari Cibubur gitu. Ya memang misteri Tuhan bekerja ya. Jadi mereka pun ada yang naik kereta api, ada yang macam-macam lah transportasinya. Kemarin kami ibadah masih hari Sabtu. Jadi sampai penghujung tahun ini Bapak. Nanti tahun depan ibadahnya pindah ke hari Minggu. Jadi banyak Bapak Ibu Gembala yang berkata kenapa mesti pindah hari Minggu? Lah ya bukannya hari Minggu mestinya. Jadi saya mensyukuri ada anugerah Tuhan tahun lalu dan tahun ini. Karena ibadah kami di hari Sabtu, saya bisa hari Minggu keliling ke GBI yang lain. Katanya Pak Wiryo, katanya Pak Roni Daud bilang ya biar Bu Evelyn bantu-bantu. Katanya oh saya senang sekali bantu-bantu saudara. Karena memang kita bantu-bantu betul gak ya? Namanya hamba. Jadi kalau hari Minggu saya putar-putar kemana-mana termasuk ke gerejanya Pak Wiryo gitu ya. Baik English service atau di ibadah rayanya. Nah tapi sayangnya bagaimana? Kita jadi sayang-sayangan ya. Tahun depan kami mulai ibadah hari Minggu pagi-pagi. Dan saya bilang kalau di atas jam 2 mungkin saya masih bisa berkunjung. Karena senang sekali dalam 2 tahun pengalaman mengunjungi banyak gereja-gereja. Dan di mana saya pergi tidak pernah datang sendiri saudara. Saya gak suka traveling sendiri atau ya sekalipun bisa nyetir ya. Atau cuma sama supir kalaupun bisa mempekerjakan supir. Tapi saya senang bisa berangkat dengan tim. Ya, jadi jemaat yang available mereka minta ikut, boleh ikut nggak dengan senang hati. Kenapa begitu? Dengan demikian jemaat terekspos melihat keluar anggota tubuh Kristus yang besar ini. Jadi nggak kayak apa katanya dalam tempurung itu loh, kayak kodok ya. Katak apa kodok beda gak sih? Dalam tempurung berasanya udah paling bagus sendiri gitu loh. Padahal keluarga kita ini besar ya. Sinode Gereja Bethel Indonesia itu besar ya. Jemaatnya banyak saudara. Kalau gak salah berapa juta itu ya? Juta Pak ya? Ada 3 juta Kak? Besar ya, gereja lokalnya terdaftar sekitar 7.000 lebih ya. Dengan visi dari almarhum Bapak Pendeta H.L. Senduk. Kita mau mencapai 10.000 jemaat gitu kan. Jadi anggota terdaftar itu banyak sekali. Nah saya kalau ajak jemaat ikut kemana-mana mereka melihat khasanah
nuansa, ya. Jadi tahu tua-tuanya itu siapa. Itu. Dan saya diberkati karena exposure tersebut. Nah, hari ini juga saya tidak datang sendiri. Ini ada dua noni nih. Noni dua ini ya. Yang satu Boru Tambunan. Yang satu ya bagaimana, saya mau jadikan Boru Batak ya nggak bisa karena dia orang Sunda. Nah, Sunda orang Bandung. Ya coba bangkit berdiri dong, lambaikan tangan. Noni dua ini ya. Okina dan Susanti ya. Yang satu adalah arsitek, design and build. Yang satu adalah certified counselor dan gembala next gen. Jadi tadi pagi kami baru ada fellowship dengan orang tua dan anak-anak yang kami bina di gereja anak ya. Jadi setelah itu kita baru ke sini gitu ya. Nah, saudara-saudara, saya sangat bersuka cita melihat apa yang Tuhan kerjakan di berbagai macam gereja. Ada gereja tadi saya lihat, perhatikan ya nih di layar saudara nih, Great Harvest. Ini panen raya, panen besar-besaran. Tadi saya sempat bertanya-tanya, memang banyak jemaatnya orang Ambon di sini. Saya bilang, karena tadi kita nyanyi lagu Ambon, saudara. Saya punya jadwal ke Ambon tuh sekali setahun. Sekali tahun saya pasti ke Ambon itu. Jadi kita kalau di ibadah selalu nyanyi lagu tadi itu. Jadi saya pikir, saya kan tadi gelap-gelap kan. Gak mungkin saya bisa lihat mendeteksi orang Ambon di sini toh. Karena gelap. Jadi saya bisik sama ibu gembala, banyak orang Ambon di sini. Dia bilang, enggak juga Bu. Terus kenapa lagunya pilih itu? Terus dia bilang, itu lagu favorit kami. Coba loh. Ada banyak lagu lain yang bisa dinyanyikan, tapi pilih lagu yang ada api-api, cuma itu lagunya api-api itu. Api Injil cuma itu. Cobalah diciptakan lagu lain gitu kan. Api Injil ya itu. Saya kalau KKR juga dulu itu dia lagunya itu loh. Nah, jadi kelihatannya ada corak yang istimewa di gereja ini. Ya, dan memang itulah keunikan daripada tubuh Kristus yang besar. Kita nggak perlu copy gereja lain kegerakannya kemana, gereja lain kegerakannya kemana. Karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang kaya itu. Betul ya? Coba saudara, tubuh yang besar ini isinya mata semuanya. Ngeri kali loh itu loh. Kalau mata semua isinya, benar gak? Sekalipun mata tuh suka kita dandan-dandanin sama perangkat-perangkatnya, betul? Ibu-ibu di sini ada yang sulam alis gak? Jangan angkat tangan. Saya tadi dalam perjalanan pagi tuh, anak dua ini bilang saya, Pak Sevlin coba lihat ini. Katanya di sosmed, ada gereja mendoakan supaya alis bisa tumbuh. Baru tahu saya itu ada aliran begitu. Jadi didoakan, lalu saudara pikir ibu-ibunya kayak apa? Tumpang tangan di alis semuanya. Supaya alisnya tumbuh. Udah gitu dikomentarin dong. Padahal sudah ada loh teknologinya sulam alis. Kayak gitu. Nah, jadi mata ini memang paling banyak dandanannya. Ya kan? Belum lagi eyeshadow-nya, belum lagi disulam-sulam alisnya, belum lagi eyelashes diperpanjang. Coba bayangkan, pemeliharaan mata ini dua ini. Belum lagi udah kayak gitu, dikasih lagi kontak lens. Kenapa? Kurang cespleng jadi orang Indonesia yang memang matanya hitam dan coklat tua. Kepinginnya agak grey gitu. Ya, agak abu-abu. Saudara kalau rambutnya hitam terus matanya biru. Kan aneh, kita pikir dia kurang vitamin, bener gak sih saudara ya? Udah aja lah bersyukur rambutmu hitam, matanya pun memang gelap. Jadi jangan dibikin grey, itu kayak kurang vitamin. Tapi kita ngomong mata, cobalah sebagus-bagusnya didandanin. Apalagi yang suka didandanin, telinga. Coba cantelannya berapa ini? Ya kan? Kasih cantelan mahal-mahal di telinga ini. Ya kan, ada sekarang anting bukan cuma pakai lubang, di sininya dipakai di sini. Udah macam-macam. Terus ya memang di badan kita cuma ada dua telinga. Mau mahal berapapun yang didandanin telinga itu nggak bisa. Enak juga ya kalau didandanin bisa banyak cantelannya, dikasih berlian, yang satu dikasih mutiara barangkali. Ya coba kalau ditambah boleh nggak kupingnya? Jadi makin banyak gitu kan? Nggak cukup dua, aku mau tambah dong 3. Mau ditaruh mana 3? Nah artinya ya udah tubuh itu kaya dan kita harus mensyukuri di mana posisi kita di dalam tubuh Kristus. Nah saya tidak tahu apa yang Tuhan akan kerjakan karena ini pengalaman pertama atau kedatangan saya pertama di sini. Tapi saya menangkap sesuatu yang berbeda yang Tuhan ingin kerjakan bagi gereja saudara. Entah pun Natal ini di penghujung tahun dan Bapak Gembala memberikan tema kepada saya. Saya tuh diundang banyak nih di Desember ini.
cuma gereja ini yang mau topik yang diminta oleh Bapak Gembala. Karena arahan dari PGI adalah Al-Hadir menyelamatkan keluarga. Tapi Bapak Gembala minta, no, jemaat mau dipersiapkan untuk menginjil. Ya. Untuk menginjil. Saudara kiri kanannya senggol bilang, kita dipersiapkan untuk menjadi saksi Tuhan. Ya, jadi saya ingin submit kepada apa yang Bapak Gembala rindukan dalam hatinya, pujian yang sudah dirajut sedemikian rupa. Dan karena itu sore hari ini saudara, kita akan lihat pesan firman Tuhan. Saya dikasih satu ayat, cuma dari satu ayat itu ya kita akan lihat apa yang Tuhan ingin buat bagi gereja ini. Dan saya excited untuk bisa melihat ke depan tahun yang baru 2026. Bagaimana kalau hati saudara terbuka menyambut pesan Tuhan pada hari perayaan Natal. Dan saudara dipersiapkan untuk dirilis oleh Tuhan. Berkarya bagi dia di tahun yang baru nanti. Topiknya adalah Yesus datang, kita diutus. Yesus datang, kita diutus. Nah saudara, kita lihat beberapa hal berikut ini. Saya buat catatan mengawali sharing singkat sore ini. Bahwa Natal lebih dari sekedar perayaan. Nah ini statement yang kita perlu embrace, kita perlu peluk baik-baik. Bahwa Natal itu memang lebih dari sekedar perayaan. Sekalipun di mana-mana ibadah Natal diadakan, bentuknya lebih festif, bentuknya lebih kepada celebration. Berbeda coraknya dari ibadah minggu biasa, benar gak? Belum lagi kalau disertai makan-makan. Hari ini ada makan-makan gak nih? Aku tanya aja baik-baik loh. Ya, ada makan-makan gak ini? Ya, tapi di mana-mana tuh perayaan Natal tuh plus makan-makan. Nah, makan-makannya itu agak menarik. Makanya golongan Kristen napas, sudah tahu ada aliran Kristen napas? Aku mau perkenalkan ini. Ada, jadi bukan hanya Farisi Saduki aja loh. Ada itu namanya aliran napas. Jadi kemunculannya hanya pada Natal dan Paskah. Aliran ini menarik sekali, dia hanya muncul Natal dan Paskah. 2 kali setahun itu. Kenapa? Karena memang pada 2 hari raya itu corak gereja itu lebih kepada festifnya, perayaan. Ya, belum lagi kalau gereja sampai ada foto booth. Foto booth. Saya udah 2 kali nih acara Natal nih foto booth. Tadi di mobil tim saya bilang, Pak Evelyn kita ganti ya foto booth tahun ini. Jangan lagi yang kayak strip gitu yang isinya foto 3 begitu. Saya bilang ya terserah ya. Katanya terlalu kecil, kasihan opung-opung katanya. Opung-opung kalau lihat fotonya udah dandan-dandan, kenapa kecil-kecil begitu? Ya saya bilang, saya juga sebetulnya keberatan. Tapi karena menghormati kalian Gen Z ya saya jangan banyak cincong. Betul gak? Kita ini udah kayak tante-tante ini. Jangan terlalu banyak komplain-komplain, nanti anak muda kayak banyak sekali komplainnya. Jadi biar kata fotonya, sudah pernah difoto pakai strip gitu yang kecil itu? Isinya 3 itu fotonya. 1 print begitu, nah kecil-kecil. Kasihan opung-opung kalau lihat foto udah kacamatanya diukur. Apanya foto ini udah kayak gitu-gitu kan. Tapi saya tutup mulut. Sudah 2 tahun aku tutup mulut saja. Sekalipun aku keberatan dengan foto kecil-kecil. Kenapa? Kita mau tetap berhubungan baik dengan generasi muda. Puji Tuhan tahun ini anugerah Allah turun loh saudara loh. Tuhan berkati saya di mobil tadi bilang tahun ini pastor kita mau fotonya yang besar. Dalam hati saya oh Tuhan terima kasih. Jadi kita jangan banyak cincong gitu loh. Nah saudara ada gereja-gereja bukan cuma siapkan makan. Foto booth bayangkan coba. Jadi ada tante-tante yang kalau ibadah raya biasa dia biasa-biasa aja. Tapi kalau perayaan Natal entah heran saya. Kukunya dicat. Dia ke salon dulu, gak tahu dia beli parfum baru barangkali, apapun onderdil diperbarui semua kan gitu kan. Kenapa? Natal itu istimewa saudara, betul ya? Nah tapi kalau kita mau selami apa yang ada di hati Bapak Gembala sampai beliau minta topiknya Yesus datang dan kita siap diutus. Ini kita harus mulai dulu dengan pemahaman bahwa Natal itu lebih dari sekedar pesta perayaan. Amin. Lebih dari sekedar makan-makannya, foto boothnya, segala dekor yang cantik. Coba kalau ibadah raya biasa gak begini kan lampu-lampunya kan? Nah itulah.
Coba, nggak ada nih kayak gini-gini kan? Jadi ini istimewa sekali. Tapi saudara, Natal lebih dari sekedar perayaan. Nah ini kita masuk dari sana ya. Yesus lahir ke dunia untuk misi penebusan dan keselamatan manusia. Untuk menggenapi janji Allah. Ya. Sehingga Natal bukan akhir dari kisah besar yang terjadi 2000 tahun lalu itu. Tapi sebaliknya Natal menjadi awal. It's the beginning of a great calling. Awal permulaan dari suatu panggilan yang luar biasa. Nah ini kita akan unpack. Kita akan unboxing hal ini saudara. Coba lihat firman Tuhan Yohanes pasal 20 ayat 21. Kita perkatakan bersama-sama ya. 3, 2, 1. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara tentu sudah pernah membaca ayat ini. Ya. Namun kita lihat saudara latar belakang dari kalimat singkat yang menjadi ayat utama yang kita akan renungkan sore ini. Latar belakangnya apa? Ayat yang barusan tadi kita baca itu diperkatakan atau diucapkan Yesus kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya dan dalam suasana damai dan pemulihan. Jadi memang kita hadirkan ayat ini di peristiwa Natal karena that's the starting point. Kalau kita mau bilang starting point, Natal itu kelahirannya adalah penggenapan dari suatu nubuat yang sudah diperkatakan 700-an tahun yang lalu dari Nabi Yesaya. Bahkan kalau kita mau mundur lagi ke kitab Kejadian pasal yang ketiga, di situ kita mengenal istilah teologi proto-evangelium. Artinya ada suatu berita Injil keselamatan sudah disampaikan dari Kejadian pasal yang ketiga. Lalu nabi-nabi menubuatkan kelahiran Yesus. Ini banyak sekali dikotbahkan pada perayaan-perayaan Natal. Entah itu Nabi Yesaya, entah itu Mika. Saudara kita melihat ada penggenapan 700 tahun setelahnya Yesus lahir. Nah kalau kita lihat ayat yang dikutip ini, maka setelah kelahirannya kita fast forward lagi 33 tahun. Karena Yesus yang lahir itu menggenapi misi kedatangannya di tengah-tengah manusia. Klimaksnya di mana Bu Evelyn? Klimaksnya dia tergantung di atas kayu salib. Dia betul-betul mati. Jadi bayi yang dilahirkan itu, memang kalau Natal itu kan selalu ada palungan. Saya lagi nyari-nyari tadi mana palungannya ini kok nggak ada di sini. Saudara nggak bikin domba-dombaan gitu? Gereja kami bikin domba saudara. Kapas ditaruh di galon-galon. Aduh mak, terus saya lihat kenapa ini kok agak cebol dombanya. Dia bilang salah beli botolnya pastor. Jadi kakinya agak pendek. Mestinya itu botol air mineral yang agak tinggi. Jadi baru ada kayak saya bilang, iya kayak kurang gizi loh. Jadi lagi direnovasi domba kami buat Natal Sabtu depan. Saya bilang kalian kira-kira dong nanti anak-anak pikir modelnya domba mengkatek-katek modelnya kayak gitu. Saya lagi nyari palungan tadi kan gak ketemu di sini. Tapi saudara coba lihat. Tiap kali Natal. Sehingga dalam fokus banyak orang Natal itu is like, oh we are celebrating a baby. Kita rayakan lahirnya seorang bayi. Saudara, memang diawali bayi tapi dia sudah bukan bayi lagi. You know, dan memang kan ada suasana apa lagu-lagunya gitu ya. Dia lahir di palungan. Lalu, no. Dia adalah raja di atas segala raja yang sudah menaklukkan lubang kubur saudara. Dia adalah raja di atas segala raja yang sudah menaklukkan kematian dan alam maut. Dia adalah raja di atas segala raja yang telah menyelesaikan dengan tuntas tujuan maksud kedatangannya. Jadi sekalipun kita melihat Natal dan mungkin kalau sampai dihadirkan itu palungan, oke, itu menjadi simbol ada satu titik start. Tapi kita tidak berhenti di titik start, saudara. Sekarang ada sesuatu yang berkelanjutan yang perlu kita olah. Karena Yesus yang lahir dalam wujud bayi itu menyelesaikan dengan tuntas tujuan kedatangannya. Pertanyaannya kita selesaikan dengan tuntas nggak bagian kita? Kan begitu. Nah saudara, kita lihat sekarang.
Ada teks yang luar biasa di sini karena dikatakan sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah ini coba kita unpack bersama-sama. Bapa mengutus, Yesus mengutus. Saudara, ada korelasi yang luar biasa di sini. Waktu dikatakan sama seperti, berarti Yesus sedang menempatkan dalam pemahaman kita bahwa sama seperti Bapa mengutus Yesus, sekarang Yesus sebagai orang yang, sebagai pribadi yang diutus oleh Bapa, dia sekarang bertindak sebagai pihak yang mengutus kita. Jadi ada satu keterkaitan, ada satu korelasi antara kita dengan Bapa karena Yesus berdiri juga mengutus kita untuk melanjutkan apa yang telah Bapa minta untuk Yesus kerjakan. Saudara bisa melihat kelanjutan ini? Jadi Bapa mengutus, Yesus mengutus. Nah, dua kata yang digunakan di sana dalam teks bahasa Greka yaitu kata apostelo dan kata pempo. Nah saudara, kita akan ulik kata pempo. Karena kata pempo ini yang digunakan dalam teks Yesus mengutus kita. Saudara perhatikan, memaknai kata mengutus atau pempo ini. Ini menggambarkan suatu tindakan yang disengaja atau intensional. Katakan intensional. Ya. Jadi kalau kita belajar atau mencoba memahami istilah pengutusan, maka saya mau katakan pengutusan tidak bisa terjadi kalau tidak ada tujuan yang disengaja. Ya, itu pengutusan bukan kayak orang mengalir kayak air gitu loh. Nggak ada. Pengutusan itu adalah sesuatu yang disengaja. Sama seperti saya mau tanya di sini, saudara-saudara ada yang kerja sebagai salesperson atau orang sales yang kadang-kadang diutus oleh kantornya untuk menjual produk atau memperkenalkan produk ke kota lain. Ya saudara. Nah orang-orang seperti itu ditugaskan oleh kantor untuk pergi ke kota lain atau kadang-kadang seberang pulau. Ya. Untuk apa? Bawa produk nih. Dia harus perkenalkan nih. Mungkin mau cari agen, mau cari distributor di pulau lain, di provinsi lain. Dia mesti berangkat. Nah orang agen-agen sales yang pergi berangkat ke kota lain atau ke provinsi lain. Itu ditugasi, katakan ditugasi. Itu kantor punya perencanaan. Kenapa kamu mesti ke Sulawesi dan bukan ke Papua? Kenapa kau dikirimnya ke Sumatera dan bukannya pergi ke Kalimantan misalnya? Karena kantor punya maksud. Katakan sekali lagi ditugasi. Nah kalau ditugasi seperti itu saya mau tanya, bukankah kantor bertanggung jawab untuk orang yang diutus itu? Dikasih uang saku gak kira-kira saudara? Senang ya, ada uang saku ya? Uang sakunya cukup buat nginap itu, mau di hotel kah atau terus dikasih uang saku untuk perjalanan kan dikasih ya. Kalau dia mesti terbang berarti dibelikan tiketnya toh. Bahkan ada yang harus mungkin perlu menetap setahun, 2 tahun atau mungkin 5 tahun di kota-kota lain. Itu bahkan diizinkan untuk membawa istri dan anak. Hello? Kalau udah sampai kayak gitu, dibiayai gak kira-kira ya itu keluarga itu? Ya, dibiayai ya. Saya kemarin lihat ada berita, ada satu orang, dia sudah lama bekerja di Australia, I think in the oil mining atau perusahaannya seperti itu. Karena tadinya kerjanya di Middle East, lalu pindah di Australia, sudah punya istri, punya anak. Karena kebetulan saya yang layani bimbingan pranikahnya, sekarang sudah punya anak. Lalu saya lihat dia akan bawa istri dan anaknya untuk tinggal bersama dia di Australia. Tadinya tinggal di mes single. Ya, ini di oil mining seperti itu. Tinggal di mes yang single. Terus saya tanya sama dia, kalau kamu sudah punya istri sama anak, gak mungkin di mes yang single dong. Dia bilang, oh no Pastor Evelyn, kita akan dikasih apartemen. Jadi akan ada fasilitas gitu loh untuk anak sama istri. Oh, sama seperti kawan-kawan kami yang kerja di pengeboran minyak, perusahaan-perusahaan pengeboran minyak. Itu perusahaan bertanggung jawab, bahkan membiayai pendidikan, bahkan membiayai kesehatan. Halo? Sekali lagi,
Ini istilah mengutus. Jadi dilakukannya, dikirimnya orang-orang utusan itu sudah dengan intensional. Dengan perencanaan matang, suatu kesengajaan. Gak mungkin kayak angin lewat aja begitu. Dan perusahaan bertanggung jawab memelihara utusan-utusannya. Nah sekarang coba kita masukkan dalam pemahaman ini. Makanya saya senang sekali ini saudara. Anda akan terkuak pengertian-pengertian yang baru pada sore hari ini. Jadi menggambarkan suatu tindakan yang sengaja atau intensional. Misalnya seorang yang berkuasa mempercayakan representatifnya atau orang-orang perwakilannya dengan tugas yang jelas. Katakan tugasnya jelas. Jadi nggak mungkin dia datang ke kota yang baru dan bilang mau ngapain ya di sini? Nggak tahu juga ya. Bingung gue juga ngapain di sini. Nggak mungkin. Ada tugas yang jelas. Halo? Ya. Baik itu seorang raja, seorang rasul atau Tuhan sendiri. Pihak pengutus berinisiasi, sementara orang yang diutus bertindak sebagai agen yang sah. Katakan sah. Jadi utusan itu tidak liar saudara ya. Karena gak bisa berangkat sendiri dia. Saudara kalau berangkat sendiri kau tanggung resiko sendiri. Tapi kalau jelas pengutusannya, maka pihak pengutus akan bertanggung jawab penuh kepada orang utusan. Halo, sampai di sini bisa diterima dengan legowo? Nanti kita akan pindah ke hal-hal yang spiritual. Tapi ini kita pahami dulu nih. Ya, jadi nggak ada orang utusan kayak orang ya dia digelindingin dulu. Aduh, zaman 30 tahun lalu waktu saya bertobat itu saudara, banyak itu namanya hamba-hamba Tuhan muda tuh digelindingin. Saudara tahu istilah digelindingin? Pasti anak-anak muda nggak mau loh digelindingin kayak bola gitu ke dalam pelayanan. Jadi kok digelindingin itu maksudnya apa? Ya kalau survive dia. Terus kalau nggak survive, apa ceritanya? Katanya kalau melayani itu ya nanti pasti Tuhan tolong. Saya dari generasi itu saudara, saya memastikan saya nggak mau kayak gitu sama anak-anak muda. Anak-anak muda kalau mau diutus, saya latih dulu. Ikut sama-sama, lihat bagaimana melayani. Nggak ada tuh namanya kita gelinding-gelindingin orang, emangnya bola. Dulu Pak istilahnya kicking anointing. Kicking anointing saudara, itu zaman tua-tua itu kicking anointing. Jadi orang tuh gelinding gitu loh. Ngeri banget nih pelayanan kayak gitu. Waduh, udah gak laku ya, gak bisa anak-anak STT digituin juga mikir. Ini maksudnya apa gitu. Ngeri nanti. Nah saudara, ternyata gak demikian ya. Pengutus berinisiasi sementara yang diutus bertindak sebagai agen yang sah. Nah konsep ini dengan demikian mendasari adanya pewahyuan, misi dan administrasi perjanjian di seluruh perjanjian baru. This is how we administrate the covenant. Ya, apa yang Tuhan janjikan kepada kita dilakukan secara bertanggung jawab. Nah, lihat catatan berikutnya. Pengutusan menandakan komunikasi, tanggung jawab, dan otoritas. Jadi ada otorisasi. Saudara, nggak ada orang diutus oleh kantornya ke wilayah baru, tapi tidak diizinkan melakukan apa-apa, maka tugasnya tidak bisa terjadi. Orang yang diutus ke wilayah-wilayah baru itu membawa otoritas yang sah dari kantor pusatnya. Dan saudara ini akan menunjukkan bahwa rencana ilahi melibatkan baik Tuhan maupun umat manusia. Nah sekarang kita pindah saudara. Dengan penjelasan analogi tadi dengan kantor, oil mining, ya, pekerjaan sales, orang diutus. Sekarang kita pindah paralel dengan pemahaman rohani. Saudara tahukah Anda bahwa pada saat Yesus bayi mungil yang lahir dan dibaringkan di palungan, dibungkus dengan kain lampin itu. Pada saat kemudian menjadi dewasa dia, lalu dia diinaugurasikan, saya istilahkan diinaugurasikan. Di sungai Yordan dia dibaptis, kemudian Roh Allah dalam wujud seperti burung merpati hinggap di atasnya dan ada suara terdengar, inilah anakku yang kukasihi.
Saudara, kemudian dia masuk dalam masa pelayanan kurang lebih 3 tahun lebih. Lalu dia menyelesaikan dengan klimaks di atas kayu salib. Saudara, tahukah Anda bahwa itu kemudian menjadi titik awal? Karena pada saat dia di atas kayu salib dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Katakan sama-sama, sudah selesai. Yesus menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Lalu kemudian dia memberikan suatu mandat. Katakan mandat. Kepada semua orang-orang yang ada pada saat itu. Dan dalam mandatnya dia katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarkan kepada mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dalam ayat yang lain dikatakan sebab tanda-tanda ini menyertai. Katakan menyertai. Jadi saudara, ternyata di dalam pengutusan untuk pergi ke bangsa-bangsa, maka seperti Bapa mengutus Yesus, dia berkata, orang utusan juga akan punya tanda-tanda heran. Hello, ada tanda-tanda heran, katakan. Saudara mau lihat tanda-tanda heran? Siapa di sini mau lihat tanda-tanda heran? Oh, saya kalau doakan orang, saya bilang Tuhan penuhi dengan Roh Kudus orang-orang ini. Dan saya minta sertai pemberitaan Injil dan kesaksian mereka dengan tanda-tanda heran. Saudara, 11 tahun pertama saya berjalan mengikut Tuhan, saya dimentor oleh hamba Tuhan, almarhum Reverend John Hartman. Saya menerjemahkan beliau keliling Indonesia ujung ke ujung. Dari usia belia ya, karena makanya tadi ibu bilang ibu masih SD ya, apa SMP tuh. Aduh memang kok. Karena saya mulai menerjemahkan beliau umur 18 tahun ibu. 18 tahun, I was already translating. Dan saya pergi ke berbagai tempat keliling Indonesia. Saya melihat kondisi gereja dan jemaat dari ujung ke ujung. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak jemaat itu suka mengidolakan pendeta-pendeta yang bisa bekerja dengan tanda-tanda heran. Makanya KKR itu tidak lagi bisa muat di gedung-gedung gereja. Ya, pada zaman itu kita harus di lapangan, bahkan lapangan sepak bola itu orang penuh sesak. Ya. Dan banyak orang-orang sakit datang minta didoakan. Saudara, selama hampir 11 tahun saya keliling Indonesia. Dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat. Tapi tidak bisa dipungkiri, di sisi lain hati saya sangat prihatin. Prihatinnya apa Bapak Ibu? Saya merasa prihatin begini. As much sesuka-suka citanya saya melihat orang sakit sembuh, mata buta melihat, lumpuh berjalan. Ya orang datang dengan kursi roda lalu pulang. Dia yang dorong orang lain di kursi roda, begitu loh. Iya kan, luar biasa kan. Jadi ada orang benjol gondok di sini lalu hilang begitu loh. Wah, banyak sekali mujizat luar biasa. Tapi saudara, sesuka-suka citanya saya di area itu, hati saya prihatin. Apa yang jadi jeritan saya? Saya bilang, Tuhan, yang kau janjikan dalam firman-Mu adalah bahwa tanda-tanda heran itu akan menyertai orang-orang percaya. Jadi tidak ditulis dalam teks Alkitab tanda heran itu akan menyertai para pendeta. Hello, katakan menyertai orang percaya. Jadi yang normal, katakan yang normal. Yang normal adalah orang percaya dipenuhi dengan tanda-tanda heran. Orang percaya mengusir setan-setan. Orang percaya tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Katakan itu yang normal. Coba lihat-lihatan kiri kanan. Nah, kau sudah begitu gak? Begitu kita. Saudara, saya mau jadi hamba Tuhan yang normal di hadapan Tuhan. Yang artinya kalau kita lihat teksnya seperti itu, jangan kita diskon. Halo, jangan kau diskon firman Tuhan. Jadi kemudian senang kalau dicari-cari orang. Ya, Pastor Evelyn, tolong dong doakan anak saya sakit. Saya pergi doakan orang sakit. Senang saya, tapi nggak boleh senang sampai begitu saja. Jadi yang bikin hati saya gelisah selama 11 tahun, saya bilang Tuhan ini nggak benar loh. Kenapa? Ini jemaat hanya perlu dididik, diajari firman Tuhan dan mereka akan lihat tanda-tanda heran di hidup mereka. Kita nggak bisa ada secara sistematis membiarkan jemaat tidak terdidik. Karena janji ini adalah untuk kita dan anak-anak kita. Amin saudara. Nah saudara perlu
mendengar berita ini berulang-ulang kali bahwa memang seperti inilah paket yang dijanjikan oleh Tuhan bagi orang-orang utusannya. Kita harus bilang, Tuhan itu yang tertulis, saya tidak mengharapkan kurang dari itu. Aku hanya minta apa yang tertulis. Nah itu iman saya saudara. Kalau Tuhan sudah janji, satu whole paket saya mau. Saya dididik seperti itu sama almarhum John Hartman. Jadi dia bilang, Evelyn, kalau ada paketnya di situ, kau ambil semuanya. Jangan kau kurang-kurangi, rugi kamu. Saya bilang, iya juga benar juga ya. Bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita. Lalu kita bergerak dengan tanda-tanda heran, betul gak? Itu bukan cuma enak dinyanyikan, lalu dikotbahkan di tengah hari Pentakosta. Kitab Yoel pasal kedua itu yang kemudian diulangi lagi oleh Petrus pada perayaan Pentakosta. No, itu buat kita. Janji itu adalah untuk kita dan anak-anak kita. Dan karena itu saya rindu melihat generasi saat ini, bahkan generasi lebih muda di bawahnya, mengalir dalam kuasa-kuasa Allah. Kita harus mengalir dengan kuasa-kuasa Allah. Suvarna Sutra perlu lihat gereja yang dipenuhi dengan kuasa-kuasa Allah. Saudara, harus seperti itu. Karena kalau tidak ada kuasa Allah, terus apa sisanya? Suvarna Sutra mesti melihat saudara bergerak di tengah-tengah masyarakat, mendoakan orang sakit. Mendoakan keluarga bermasalah dan melihat lawatan, gelombang lawatan Allah terjadi di kompleks-kompleks perumahan sekitar sini. Itu satu paket, makanya saya bilang orang utusan itu disertai dengan otorisasi. Haleluya, ada otorisasi. Dan saya melihat itu terjadi. Bahkan untuk orang-orang Kristen baru saudara. Ada satu anak muda baru dibaptis tahun lalu. Bulan November atau bulan September itu dia dibaptis. Kemudian di pabrik tempat dia bekerja pagi-pagi dia datang. Ada orang berkumpul di pekarangan pabrik. Pabrik terkenal, saya gak mau sebut namanya saudara. Di pabrik itu ada orang kerasukan setan. Semua orang sudah kumpul di tengah orang kerasukan setan itu. Itu orang udah disembur-sembur katanya. Aduh pastor katanya udah kayak gado-gado dia basah. Disembur-sembur air katanya. Dan masih aja matanya melotot-melotot gitu. Kesetanan pagi-pagi saudara. Lalu dia lihat ini anak muda belum 30 umur masih 26 waktu itu. Baru dibaptis tahun lalu. Tadi dia lihat dan saya baru selesai mengajar mengenai kuasa Allah dan tanda-tanda heran. Langsung ada ujian. Paling cespeng kayak gitu Pak Gembala. Baru kita ajar berdoa aja kalau kelar khotbah tapi doa dalam hati yang bagian itu. Tuhan uji mereka hari Senin. Tapi gak usah bersuara kita dalam hati. Tuhan aku sudah selesai khotbah hari Senin uji mereka itu. Langsung ketemu setan saudara. Kan enak begitu kan? Iya dong. Saya berdoa aja begitu. Saya bilang aduh jemaat ini. Saya tanya kok mereka terang-terangan. Jadi gimana? Kita doa kalian ketemu setan ya. Gitu. Biar apalagi anak muda. Anak muda perlu mengalami kuasa Allah tuh. Hebat itu. Jadi dia Kristen sementara yang lain majority non-Christian. Dia tanya setelah udah basah demek banget tuh orang sampai matanya melotot-melotot. Dia tanya Pak boleh saya berdoa? Udah habis suara, udah habis air semua semprot-semprot. Ya boleh saya berdoa. Ya diizinkan, tapi saya berdoa pakai kepercayaan saya ya. Udahlah. Baru dia jari nih anak. Jadi dia maju, dia pegang muka orang itu mata ke mata. Nah kenapa mata ke mata? Karena 2 minggu atau seminggu sebelumnya ada lagi rombongan cupu-cupu baby rohani. Ya. Bayi rohani umurnya sih udah tua. Bayi rohani itu di industri perfilman. Ketemu orang kerasukan setan jam 2 pagi lagi syuting di rumah sakit. Syuting kan sampai pagi-pagi tuh kan. Jam 2 pagi kerasukan setan. Lalu mereka mau usir setan. Kan saya bilang ya kamu punya kuasa. Tapi dia lupa lagunya saudara. Jadi ini orang kerasukan setan jam 2 pagi dia nyanyi dong. Tahu yang lagunya apa? Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ini cowok-cowok nih 3 nih. Lalu colek-colekan mereka. Kayaknya bukan itu lagunya. Pastor Evelyn gak nyanyi itu. Bukan itu lagunya. Lagu apa dong? Lagu apa? Bingung kan? Makanya kalau memuji Tuhan mendingan jangan pakai Spotify saudara. Langsung aja pakai suara. Jadi kita tahu tuh lagu tuh. Terus bilang lagu apa? Jam 2 pagi ujiannya. Nah itu loh saudara. Sama Tuhan tuh kalau kita benar-benar mau di lapangan ujian langsung. Kan gak mungkin telepon Evelyn tuh. Pastor lagunya apa nih? Ada setan di depan kita. Wah repot saudara. Jadi kawannya colek-colek. Bukan itu lagunya. Ya apa lagunya apa?
Bayangkan ada orang kesetanan mata melotot-melotot. Gak tahu lagu, saudara. Yang ada darah kayaknya. Cobalah cari lagu yang ada darah-darah itu. Nah, coba. Jujur nih anak-anak 3 bocil ini cerita sama saya. Saya sambil gemes-gemes diceritain, gue mau colok matanya. Ya ampun. Tapi lihat ya. Saya senang mendidik orang baru-baru begitu. Kenapa? Janji ini adalah untuk anak-anak kita. Untuk anak-anak kita. Ya, akhirnya ketemu lagunya. Ada kuasa dalam darahnya. Lalu usir setan. Saudara dia cerita, saya bilang gini. Kau kalau usir setan bagaimana? Iya kita usir setan. Mata terbuka tertutup. Tertutup lah pastor. Saya bilang, untung lu gak dijambak kau sama setan itu. Untung kau gak ditonjok. Bisa. Bisa, kamu bisa ditonjok sama setan. Jadi lain kali jangan usir setan tutup mata, nanti kamu dicolok. Oke. Nah itu saya briefing 2 minggu atau seminggu sebelumnya. Sampai kejadian si anak yang di pabrik ini. Jadi dia udah tahu kalau ngusir setan jangan tutup mata. Tapi dia gak pakai nyanyi saudara. Dia gak pakai nyanyi pagi-pagi kan. Jadi dia langsung bilang, lihat mata saya. Ini orang matanya muter-muter, lihat mata saya gitu kan. Dalam nama Yesus keluar. Ngomong balik lagi. Dia bilang, oh mesti keluar ya? Iya keluar. Glory, haleluya. Aduh saya senang, saudara saya senang. Itulah sukacitaku sebagai gembala. Bahwa saudara, kalau orang di luar bilang kita mengentaskan kemiskinan. Oke, satu hal. Tapi dalam gereja kita mengentaskan kebodohan terhadap firman Tuhan. Kita mengentaskan ignorance to the truth. Tahu ignorance? Itu kayak orang kebodohan terhadap firman. Kita perlu jadi praktisi kebenaran firman Tuhan yang aktif di tengah-tengah masyarakat. Jangan cuma jago-jago di dalam tembok ini. Ada kuasa dalam darah. Kemenang. Begitu kau lihat orang matanya melotot-melotot. Di pasar. Tolong kau maju situ. Aku lagi sibuk. Iya kan kadang-kadang OB kayak gitu kan. Cleaning service, kerasukan setan. Jangan pura-pura gak dengar, aku lagi sibuk. Kayaknya aku lagi dipanggil Pak, sekretaris dipanggil kantor. Kalau begitu cleaning service, tapi kalau di gereja paling hot. Ku menang. Apa ceritanya? Halo, Suvarna Sutra, halo. Itu gak cocok nanti kita nyanyi, malu kita sama orang-orang Ambon yang nyanyi di sana itu. Biar api Injil menyala. Sukacita saya sebagai gembala adalah bahwa aku bisa didik jemaat untuk menjadi utusan Allah. Karena seperti tertulis dalam firman Tuhan bahwa janji ini adalah untuk kamu dan anak-anakmu. Oh man, sebagai ibu rohani Tuhan ngomong gitu, siap. Saya lanjutkan janji itu kepada generasi ini. Saya juga begitu dididik oleh almarhum Reverend John Hartman. Saya mendengar suara Tuhan di Solo pada saat KKR. Waktu saya masih belia sekali, cupu sekali. Beliau bilang, Evelyn, kalau roh Tuhan bicara sama kamu, kamu sampaikan. Saya bilang, oh gitu ya, oke. Karena dia bergerak dalam karunia-karunia. Wah, saya gak bisa makan tenang di restoran dengan beliau itu. Ada aja yang dilihat tuh. Coba kau panggil dulu yang itu. Ya ampun boleh, baru juga mau makan. Nanti dipanggil tuh karyawan-karyawan di restoran. Dan Tuhan akan bicara, bet. Nangis tiba-tiba. Nah saya bilang kenapa sih mesti panggil-panggil orang. Dia bilang ini, biar dia tahu bahwa ada Tuhan yang sayang sama dia. Saudara, saya lihat itu di masa muda saya. Mulai melayani Tuhan umur 18. Jadi waktu saya KKR di Solo dia bilang, kan sudah dibekali. Kalau roh Tuhan bicara kamu sampaikan. Benar saudara, saya lagi menerjemahkan tiba-tiba Tuhan ngomong ke saya. Mengenai satu ibu, saya bisikin dia. Waktu lagi mau doa saya bilang, sir, kayaknya ada satu ibu di sini punggungnya bagian bawah itu sakit. Terus dia bilang gini, panggil. Nah loh, panggil. Gimana kalau nggak ada? Bagaimana kalau saya aja tuh sayup tuh suara, bener nggak? Panggil. Hah? Maksud saya ngomong dia biar dia yang panggil. Jadi kalaupun apa-apa kan dia tanggung resiko. Memang tuh gak boleh, kita tuh orang Medan tuh gak boleh licik-licik begitu. Jadi saya disuruh panggil, ya udah saya panggil. Saudara-saudara, ada seorang ibu di sini sakit di punggung bagian belakang, lu gak bisa membungkuk. Terus udah kan, terus saya tungguin. Gak ada ibu-ibu yang datang. Saya bilang mateng, malu.
Tapi dia bilang, kamu cuma bagiannya jadi tukang pos, ngomong. Ya kan? Waktu 3 kali, panggilan ketiga, satu ibu menjerit dari belakang. Saya bilang bawa ke depan. Udah maju nih ibu ke depan, bungkuk-bungkuk dia. Terus saya bilang, oke kita berdoa. John Hartman bilang, no you go down. Kau turun ke bawah berdoa. Saya bilang, mata. Saudara mau tahu aku dibentuk sama orang yang seperti itu. Gak banyak cincong, turun saya ke dari panggung atas saya turun ke bawah. Terus saya berdoa begini, ini orang berdiri saya begini. Dia bilang, Evelyn taruh tangannya di... Aku ngeri saudara, ampun. Taruh tangannya di punggungnya bagian bawah. Saya bilang, oh gitu ya. Taruh tangan. Saya berdoa segenap hatiku saudara. Dalam nama Yesus Tuhan, kuasa-Mu mengalir, sembuhkan. Udah. Terus saya mau naik ke atas, dia bilang, no, you stay there. Bilang dia untuk melakukan apa yang tadi dia gak bisa lakukan. Nah loh, jadi coba langsung kan. Saya bilang, ibu coba bergerak. Coba ibu bergerak, coba ibu berdiri lebih tegak. Aduh, udah amsyong beneran gitu. Tapi itulah pendidikanku. Anda tahu, dia bilang bergerak ya bu, iya coba angkat. Oh saudara, dia maju ke depan terbungkuk-bungkuk. Waktu dia pulang ke kursinya, dia pulang tegak. You have to understand apa dampaknya bagi saya di usia yang belia itu. Aku melihat Tuhan itu hidup. Tuhan menyertai pemberitaan Injil dengan tanda-tanda heran. Dan itu bukan pengetahuan teks di buku teologi. Itu pengalaman langsung di lapangan. Setelah hari itu aku jadi berani sekali saudara. Aku berani sekali. Terserah. Karena beliau bilang gini, Evelyn, bagian kita mendoakan. Bagian kita taat sama Tuhan. Bagian menyembuhkan, itu bagian Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan bisa melakukan bagiannya kalau kau tidak lakukan bagianmu? Hello? Makanya Tuhan katakan mereka akan usir setan. Ya saudara mesti perintahkan setan keluar, baru setannya keluar. Kalau kita takut bertindak sebagai utusan Allah, Tuhan tidak bisa mengerjakan bagiannya. Karena dia sudah memilih ingin bekerja bersama-sama dengan kita. Katakan Tuhan mau kerja lewat saya. Amin saudara. Kita lanjut atau kita tutup aja ini? Bagus. Saya mau menginspirasi karena banyak yang muda-muda di sini. Saudara, ini real ya. Apa yang kita sering nonton di sosmed atau kita sering nonton di Netflix atau apa yang lain itu banyak fantasi. But you know the Bible provide, Alkitab menyiapkan, dan ini is the story yang kita mau believe. Bahwa inilah kenyataan dan realita hidup. Kuasa Allah yang ajaib itu masih tersedia bagi gerejanya sampai hari ini. Ya, kalau generasi ini tidak dididik bahwa realita itu seperti tertulis di firman, kita akan terpukau dengan banyak hal yang ditawarkan oleh dunia yang keren-keren. Kita pikir keren. Padahal Tuhan menyediakan realita itu. Makanya saya bersyukur pengalaman hidup saya di masa muda. Dan itu mengokohkan apa yang saya percayai sampai hari ini. Dan alangkah terhormatnya untuk bisa passing the baton. Bisa melanjutkan tongkat estafet itu untuk mendidik generasi orang percaya yang berikutnya. Mereka karena janji ini adalah untuk anakmu dan keturunanmu. Kalau Yesus belum datang kembali, saya ingin bisa meninggalkan planet ini setelah mempersiapkan generasi yang bisa melanjutkan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Nah saudara, kita lanjut. Tindakan mengutus menandakan adanya otoritas dan tujuan. Seorang utusan Tuhan berjalan di bawah otoritas ilahi dan membawa bobot dari misinya. Poin yang kedua, saudara, kita diutus dalam damai sejahtera. Tadi firman Tuhan berkata bahwa sebelum pengutusan Yesus mengucapkan damai sejahtera bagimu. Ini menunjukkan bahwa pengutusan dilakukan bukan dari ketakutan, bukan dari tekanan dunia, melainkan dari posisi damai dan keyakinan. Bapak Ibu sekalian, pelayanan kita digerakkan bukan oleh rasa bersalah atau kewajiban, melainkan dari damai sejahtera
Kristus yang memberi kekuatan dan keberanian. Amin saudara. Dari posisi itu Anda bergerak di Sevarna Sutra. Dari posisi itu Anda bergerak di kampus, di sekolah-sekolah, rumah sakit, di pasar, di tempat nge-gym, di kelompok-kelompok aktivitas saudara. Dari tempat damai sejahtera, dari posisi shalom. Kita bergerak saudara. Makanya kalau ada yang takut-takut, merasa kerdil, kita perlu bereskan dulu urusan itu. Kita perlu bereskan urusan itu. Kita tidak diutus dari posisi tekanan. Kita diutus Tuhan dari posisi shalom. Amin. Nah sekarang kita masuk kepada yang praktis. Panggilan kontekstual dan relevan untuk hari ini. Bapak Ibu sekalian diutus tidak hanya untuk berkhotbah di mimbar. Halo, jadi kalau Bapak Ibu berkata saya nggak bisa tuh ya mesti khotbah di mimbar. Enggak, memang nggak harus di mimbar kok ya. Tapi bagaimana kita mewujudkan Injil dalam tindakan kasih, keadilan, pelayanan sosial, menjadi terang dan garam di lingkungan sekitar. It's okay if you don't preach. Saudara, saya melayani seorang ibu, baru di mentor tahun ini. Seorang ibu rumah tangga usianya 50 tahun lebih, menjelang 60. Ya, 55, umur 55 tahun. Dia menderita pembengkakan jantung. Tapi dia berkata, Tuhan kalau kau sembuhkan aku akan pakai hidupku untuk melayanimu. Kita mentor dia. Tinggalnya di mana saudara? Kalau saudara di Sevarna Sutra, tadi saya udah muterin nih komplek-kompleknya. Wah ini mah luar biasa mentereng. Dia tinggal di Bekasi, lokasi padat penduduk. Anda tahu itu lingkungan mayoritasnya apa saudara. Tapi ibu ini dididik, nah itu dia. Gereja yang mendidik akan bisa memobilisasi jemaatnya. Kita didik dia. Dan ibu ini mulai bergerak. Dari teman-teman jalan pagi dia mulai jangkau. Dari 4 orang, kemudian 6 orang, lalu 10 orang, terakhir angkanya 15 orang. Rumah-rumah. Dan mereka bergerak saudara di lingkungan. Ada orang sakit mereka kunjungi, non-Christian. Sakit dikunjungi. Bahkan yang menderita kanker dikunjungi, didoakan. Peristiwa yang terakhir adalah dia melayani seorang ibu janda punya 2 anak putri. Anak putri yang pertama lagi naik motor menuju kantor kerja. Ditabrak tuh motor. Motornya gak lecet saudara. Helmnya gak lecet. Pendarahan di otak. Sampai mesti dioperasi, tengkoraknya mesti dibuka. Saya dikirimin foto saudara. Saya pikir gila. Aku tinggalnya di ujung sana saudara, Tangerang sini. Ini kejadian di Bekasi Utara. Bagaimana saya mau datang ke rumah sakit. Lalu itu ibu-ibu yang bergerak itu. Di lingkungan mereka datang ke rumah sakit. Gak bisa masuk ke ruang ICU. Mereka berdoa dari jendela. Semua video dikirim ke saya. Saya bilang mateng. Dan itu udah dibalut kepalanya semua tuh anak perempuan itu. Saya bilang Tuhan tunjukkan. Biar kesaksian mereka disertai dengan tanda-tanda heran. Ibu-ibu ini bergerak. Mendoakan. Ibu rumah tangga. Baru sembuh dari pembengkakan jantung yang menahun. Lihat. Tuhan tidak pandang-pandang bulu. Ya. Dia bergerak, ibu-ibu janda, karena kelompok itu isinya ada ibu janda, ada ibu yang diselingkuhi sama suaminya, macam-macam tuh rombongan ini. Hebat gak tuh? Saudara, mereka mendoakan anak ini yang tengkoraknya sudah dibuka tuh kepalanya tuh. Lalu Tuhan bekerja. Foto terakhir yang saya terima adalah anak itu sudah berdiri, duduk di rumah, sudah senyum dengan gerombolan ibu-ibu ini. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Makanya saudara, menggembalakan itu keren banget. Kenapa? Kita bisa lihat yang seperti ini terjadi di lingkungan-lingkungan. Nah saudara, Sevarna Sutra menantikan Anda. Anda bisa bergerak untuk menjadi solusi bagi lingkungan ini. Untuk bisa melihat tanda-tanda heran menyertai Anda. Makanya kita lihat yang terakhir bagaimana Anda bisa mulai bergerak. Ada saudara, rayakan pengutusan Tuhan atas hidupmu. Lalu jadilah gereja di luar tembok. Katakan gereja di luar tembok. Jadi gereja bukan di dalam tembok, gereja mesti dirilis. Di luar tembok. Kenali ladang pelayanan saudara, ladang misi saudara. Lakukan audit, ada apa aja di lingkungan itu, siapa yang membutuhkan. Sebagaimana ibu yang tadi saya ceritakan di Bekasi Utara, mereka datangi rumah-rumah yang ada orang sakit. Bahkan kalau udah gak bisa masak, mereka masak dan bawain makanan ke rumah-rumah orang yang sakit itu. Mereka bergerak di lingkungan padat penduduk Bekasi saudara. Kenali ladang misimu. Dan saudara,
Pada saat Anda mulai kenali kebutuhan di ladang misi Anda, beritakanlah kabar sukacita itu. Saya berdoa dan rindu saudara menangkap apa yang menjadi degup jantung hati Tuhan. Yang saat ini ditangkap oleh Bapak Ibu Gembala Anda di sini. Makanya ada loh perayaan Natal pakai nyanyi lagu Api Injil Menyala. Orang nyanyi lagu itu kalau perayaan Pentakosta masih cocok. Hari Natal loh kita nyanyi lagu itu loh. Memang lain kok, memang agak lain kok gereja ini. Agak lain gereja ini memang. Kenapa bukan malam kudus saja kita nyanyi? Saudara nyanyi Api Injil Menyala, jadi saya terbakar nih sekarang. Semi-semi KKR kita nih. Catatan terakhir ya. Gereja bukan cuma komunitas penikmat keselamatan. Gereja adalah saksi, representatif Kristus di dunia. Tentu pesan Natal ini dipantikkan ke hati saudara ya, untuk membuat saudara menyala-nyala. Saya hadirkan contoh anak laki-laki usia 26 tahun. Lalu seorang ibu yang sembuh dari pembengkakan jantung. Yang satu udah usur umurnya, yang satu masih muda. Tapi memang begitu. Yang muda, yang lanjut usia, and anything in between, Tuhan mau pakai. Tidak ada yang terlewatkan seorang pun. Dan apa yang sudah menginspirasi hatimu hari ini, saya rindu Anda berlari untuk memasuki tahun 2026. Haleluya. Anda katakan, Tuhan jangan lewatkan. Pakai aku juga Tuhan. Supaya kekristenanku gak kayak flat gitu. Saudara tahu itu mesin jantung kalau udah pet. Kita gak mau kayak gitu ya. Kita mau punya degup yang sehat. Karena memang seperti itu berjalan mengikut Tuhan. Tidak ada hari-hari yang suram. Hari-hari bersama Tuhan adalah hari-hari yang menggairahkan. Saudara mau berjalan dalam karya yang seperti itu? Saya senang loh, sudah ada yang wajahnya mulai ada kayak darah masuk gitu ke mukanya gitu. Jadi agak cerah. Tadi kan agak begini. Tapi udah mulai ceria gitu. Bagus, berarti iman sudah mulai bangkit. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara mau percaya tahun 2026 saudara akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Mulai dari Natal ini ya. Tidak lagi jadi Kristen biasa-biasa. Karena ada api yang menyala saat ini di dalam batinmu. Dan api itu perlu nyamber kemana-mana. Amin. Saudara yang katakan aku siap, aku mau. Saya gak mau lagi suam-suam, saya mau berapi-api. Haleluya. Kalau sudah mau seperti itu Anda bangkit berdiri. Katakan Tuhan jangan lewatkan saya. Jangan lewatkan saya. Jangan lewatkan aku Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Bapa Surgawi, Engkau melihat umatmu. Kalau Anda sungguh-sungguh dan ini menjadi komitmen saudara. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang melihat hatimu dan ketetapan hatimu. Memang agak lain gereja ini. Enggak biasa-biasa. Tapi di titik perayaan Natal menjadi berbeda tahun ini. Karena api Injil akan menyala di hatimu. Api Injil akan membakar hatimu. Membuat saudara gelisah dan gak mau begini-begini terus. Saudara ingin bertindak bagi nama Tuhan. Bapa Surgawi, aku berdoa buat jemaat mengangkat tangan pada sore ini. Baik yang ada di lantai ini, di bawah atau di atas. Mari Allah Bapa, Engkau yang memateraikan komitmen mereka pada perayaan Natal yang istimewa ini. Dalam nama Yesus, kerjakan apa yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Materaikan komitmen mereka. Di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, Kau temukan jemaat yang mau bergerak bersama-sama dengan Engkau. Kau temukan jemaat yang akan membawa api Injil itu dari gedung ini nyamber kemana-mana Tuhan. Di seluruh Savarna Sutra, bahkan lingkungan-lingkungan dari mana mereka ditempatkan, bergerak di dalam nama Yesus. Sehingga gereja ini dikenal sebagai gereja yang bergerak. Gereja yang bergerak, gereja yang dinamis, bukan gereja yang diam di tempat. Jemaatnya berdegup, berdetak bersama-sama dengan Tuhan.
Hamba berdoa ya Bapa, lawatan-Mu terjadi pada hari ini. Dan untuk mereka yang bergerak ya Tuhan, sertai pemberitaan mereka dengan tanda-tanda heran. Dengan tanda-tanda heran. Sertai kesaksian-kesaksian mereka dengan tanda-tanda heran. Seperti yang tertulis dalam firman-Mu. Mereka mengusir setan. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit. Orang sakit disembuhkan. Mereka akan melihat banyak kesembuhan ilahi. Banyak kesembuhan ilahi. Banyak kesembuhan ilahi. Di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Nama-Mu masyhur. Terima kasih Bapa. Dan waktu Engkau dimasyhurkan, tarik banyak jiwa ke tempat ini. Tarik banyak jiwa ke tempat ini. Glory. Terima kasih buat Great Harvest. Tahun 2026 akan berbeda. Terima kasih Tuhan buat jiwa-jiwa yang baru yang ditambah-tambahkan ke gereja ini. Karena umat Tuhan bergerak. I call it forth. Aku panggil ini menjadi kenyataan untuk tahun depan. Terima kasih Bapak, terima kasih. In the name of Jesus we pray. Hallelujah.